Wa idza ta'ammalnahu fil misalaini al-akhirina al-akhiraini ya. Wajadnahu bima'na illa li'annahu yasihhu an tad'a illa fi mawdi'ihi ma'a istiqamatil ma'na al-maqsudi fataqulu yu'aqibul apa ini masih ya ya hamzahnya dibacakan ya musi'a fataqulu yu'aqibul musi'u majhul enggak ada ya yu'aqibul musi'u fataqulu yu'aqibul musi'u ya fataqulu yu'aqibul musi'u illa an ya'tadhira wa yahramu at-tilmidhu al-mukafa'ata illa an yajtahida. Oke, naam yakfi. Oke, kemudian Bu Intan, silakan baca. Sini. Ya Ustaz. Wa idza nazarna ila awakhiril af'alil mudhari'ati ba'da aw hadhihi wajadnaha mansubatun min ghairi an takuna masbuqatan bi adawati nasbi zahiratin wa idzan la budda an yakuna nasbaha binasibin mutmarin wala budda an yakuna hadan nasiba al mutmaru nasibu betul ya hadan nasibul mutmaru huwa an li'anna al makna la yastaqimu bi taqdiri ghairiha min al hurufin nasibati lil mudhari'i walamma kanat an la tadhharu qabla al-mudhari'il masbuki bi au hadhihi kanat wajibatul ilmari. Lanjut, kaidah. Al-qaidah yunsabul mudhari'u bi an mudmaratan wujuban ba'da au allati bi makna ila au illa. Sahih. Oke, kita terjemahkan dulu. Ba'da au ya, setelah au. Ya. Ini hukum kembali ya. Hukum penulisan an. Ya. Hukum penulisan an setelah kata au. Ya. Setelah kata au. Apakah ditulis atau tidak? Istami'. Ma mana istami'? Perhatikan. Ya, perhatikanlah. Ya. Nasihat. Tabib. Ya. Nah, perhatikanlah nasihat tabib. Yatimma. Au apa au? Maka atau Bentar ya, au di sini. Yatimma apa? Sempurna. Syifa uka? Syifa apa syifa? Pengobatan baik sempurna pengobatan. Sembuh ya, sembuh. Kesembuhanmu ya. Kesembuhanmu sempurna. Ntar kita lihat tahu itu maknanya apa di sini. Tajannab tahabbab tahabbab. Berkasih sayang. Ya, cintailah atau kasih sayangilah gitu ya. Sayangilah pada saudaramu. Ila ikhwanika kepada saudaramu. Ikhwan saudara-saudaramu. Ya. Ikhwanika au tanala ridhahum. Tanala apa? Mencapai ridhonya. Iya, ridho mereka. Ya. Mendapatkan ya. Tanala mendapatkan ridho mereka. Peroleh ridho mereka. Yu'aqabu. Sanksilah bukan. Apa? Sanksilah. Ya, hukumlah. Dihukum.
hukum bukan bukan fil amrin ya, yu'aqabu. Bukan Iya. fil amrin. Di Dihukum. dihukum. Majhul. Bermusi Orang yang bermaksiat, ya orang yang orang yang berdosa. ya yang bermasalah ya, yang bermaksiat, yang bersalah gitu ya. Orang yang bersalah akan dihukum. Yu'aqab. Au ya'tadir. Ya'tadir apa? Diperingati. Atau uzur, ada uzur gitu ya. Minta uzur. Atau ada uzur. Dimaafkan. Kok dimaafkan sih? Dia maafkan Dikasih bisa uzur. atau dikasih uzur. Ya kan kadang kan kalau hukuman kan kalau ada uzur kan bisa ditangguhkan dulu, ya kan? Ini majhul banyaknya Ustadz ya? Ya cuman ada dua ya yang majhul. Yu'aqab Oh, iya. sama yuhram. Yuramu sama yu'aqab. Yuhramu apa? Dihormati. Bukan yukramu ya, yuhramu. Dimuliakan. Diharamkan Oh, Diharamkan. istilahnya. jauh banget artinya. Jauh banget artinya. Haram ya, haram. Haram. Kalau hormat tuh, hormat ya. Kalau hormat itu yukramu. Pakai kak ya, dihormati, Melindur. dimuliakan. Lindur Ustadz. Oke. Tilmiz, apa tilmiz? Murid. Murid laki-laki. Ya. Mukafa'ah. Mukafa'ah apa ya? Penghargaan. Mukafa'ah itu uang jajan ya. Uang jajan ya? Uang saku, Coba uang saku, mukafa'ah. Uang saku ya. Jadi seorang murid diharamkan dari uang sakunya. Dilarang. Menerima uang saku. Ya, tidak diberikan gitu ya. Dilarang dari ya istilahnya gitu ya, diharamkan lah gitu ya. Apa yang tepat itu? Diharamkan dari uang saku gitu ya. Au yajtahid. Yajtahid apa? Bermujahadah. Bersungguh-sungguh. Berjuang. Bersungguh-sungguh. Atau dia Berjuang. bersungguh-sungguh gitu ya. Oke, gini ya. Kita mulai pembahasannya. Al-bahsu. Al-kalimatu yatimma wa tanala wa ya'tadhira wa yajtahida. Kata-kata yatim, ma, tanawala, sama ya'tadhira, sama yajtahid. Ya. Sebentar. Fil amsiyati sabiqah, pada contoh di atas ya. Kulluha af'alun mudhari'ah. Semuanya adalah fi'il mudhari'. Ya kan? Wa kullu minha masbuqun biharfin huwa au. Ya. Dan setiap dari mereka itu didahului oleh satu huruf, yaitu adalah au. Ya. Kita ini dulu ya. Di sini kita yang mana yang dimaksud? Ya, Nah, itu. sini ya. Di sini yatimah, terus tanala, ya'tadhira, sama yajtahid ya. Dan mereka semua didahului oleh au di sini ya, au. Huruf au. Ya, didahului oleh huruf au. Wa idza ta'ammalna hadzal harf fil misalain al-awwalain. Dan jika kamu memperhatikan ya, kita memperhatikan huruf ini ya di dua contoh yang pertama, nomor 1 sama nomor 2 ya. Wajadnahu bima'na ila. Maka kita akan mendapati bahwasanya au di situ maknanya adalah ila. Nah, au di sini maknanya ila, bukan atau ya. Jadi kan nyambung gitu ya. Istami'nus hatabib, dengarkanlah ya, perhatikanlah nasihat dokter, ila an yatimma shifauka, sampai ya kan kesembuhanmu itu sempurna, sampai kamu sembuh sempurna gitu ya. Ya kan, nyambung kan? Kalau istami'nus hatabib, kalau kita artikan au di sini atau ya, perhatikanlah nasihat dokter atau kesembuhanmu sempurna. Iya. Ya kurang pas ya kan? Nah, Iya. di sini. Nah, kita di sini tahu bahwa makna au itu bukan atau saja. Nah, di sini makna au yang kedua adalah ila, sampai. Ustadz, Ya. kenapa nggak pakai ilaan? Bisa nggak Ya. diganti ilaan? Ilaan Terserah yatim dia. masifau. Terserah dia ya. Karena mau ikut yang nulis aja ya.
Enggak, maksudnya bisa nggak diganti ilaan? Bisa, bisa, bisa. Oh ya udah. Sekarang saya Cuman si paham. penulisnya ya maunya itu ya udah ya. Iya. Oke ya. Terus nomor 2, tahabbab ila ikhwanika, yaitu cintailah atau sayangilah saudara-saudaramu ya. Au tanala ridhahum. Kalau kita pakai atau ya, atau kamu apa namanya? Atau mendapatkan apa namanya? Ridho mereka. Kan kurang ya. Kurang tepat. Berarti au di sini maknanya ila. Apa namanya? Cintailah atau sayangilah saudara-saudaramu sampai mendapatkan ridho mereka. Ya, sampai mendapatkan ridho mereka. Nah, di sini au itu bermakna ila. Lianna yasihu an tada ila fi mawdi'ihi ma istiqamatul ma'na al-maqsud. Karena ya apa ya, sahih ya, dibolehkan ya. Engkau memakai kata ila ya, diganti au itu dengan ila fi mawdi'ihi, engkau taruh ila tersebut ya, kata ila di tempatnya au tersebut. Ma istiqamatul ma'na al-maqsud. Yang mana maknanya itu ya masih tetap seperti itu ya. Tidak berubah maknanya. Fatakul istami'na satabib ila an yatimma shifa'u. Ya, nah ini ya. Maka bisa kamu katakan istami' nushat tabib ila an, pakai ila di sini ya. Ila an yatimma shifa'u. Atau tahabbab ila ikhwanika ila an tanala ridhahum. Pakai ila di sini ya. Bisa kamu katakan seperti itu ya. Wa idza ta'ammalnahu fil mithalain al-akhirain wajadnahu bima'na illa. Dan jika kamu perhatikan ya, kita perhatikannya di dua contoh yang terakhir, 3 sama 4, wajadnahu bima'na illa. Maka kita akan mendapati bahwasanya au di sini bermakna illa. Ya, au di sini maknanya illa. Illa itu kecuali. Illa itu kecuali. Ya, kecuali. Nah, kalau kita artikan kayak gini. Nomor 3, yu'aqabul musi, ya, penjahat itu atau apa namanya, orang yang bersalah itu akan dihukum. Atau kalau kita artikan atau ya, atau dia beruzur. Kan kurang tepat ya, kurang tepat. Tapi kalau kita ganti dengan maknanya illa, jadi penjahat itu atau orang yang bersalah itu akan dihukum kecuali dia berhalangan, ada uzur gitu ya, ada uzur atau berhalangan gitu. Itu baru sesuai maknanya. Terus nomor 4, yuhramut tilmidul mukafa'ah aw yajtahid. Seorang murid diharamkan dari uang sakunya ya, aw yajtahid. Kalau kita pakai atau dia bersungguh-sungguh, kan kurang tepat. Tapi kalau kita ganti mananya dengan illa, seorang murid diharamkan dari mukafa'ah illa kecuali yajtahid, dia bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh maksudnya dalam belajar. Kecuali dia bersungguh-sungguh. Gitu. Nah, di sini kita mendapati bahwa makna au yang ketiga itu adalah illa. Kecuali. Ya, jadi au itu ada 3 makna. Sekarang au itu ada 3 makna. Yang pertama, au itu asalnya itu atau. Terus makna yang kedua adalah sampai ila gitu ya. Terus makna yang ketiga adalah kecuali. Ya. Ada 3 berarti ya maknanya. Oke, di sini kita sudah mendapati 3 makna dari au. Nah, di sini cara mendapatkan makna yang tepat gimana, Ustaz? Berarti harus tahu artinya ya. Harus tahu artinya ya gitu. Makanya ini yang mana, ya, yang mana gitu. Iya. Makanya di jilid pertama, kalau kita ingat ya, makna dari kata harf ya. Kan kalimat dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3 ya. Isim, fi'il sama harf. Nah, kalau kita ingat makna harf itu di jilid pertama itu adalah lafaz ya, suatu lafaz nggak bisa berdiri sendiri tanpa lafaz yang lain. Ia tidak kita ketahui maknanya ya, yang maknanya sesungguhnya jika dia berdiri sendiri ya, jika dia hanya berdiri sendiri gini ya, cuman au gini. Nah, kapan kita dapat mengetahui ya makna yang sesungguhnya? Ketika
dia ada di dalam kalimat. Gitu ya. Baru kita tahu maknanya apa. Contohnya tadi au ya. Au. Ternyata di sini au yang di sini nomor 1 sama nomor 2 itu au-nya maknanya itu sampai. Nomor 3 sampai 4 itu au-nya ini maknanya adalah illa, kecuali gitu ya. Karena harf nomor- itu memiliki makna multifungsi istilahnya ya. Memiliki banyak makna ya sebenarnya. Tidak hanya itu saja yang memiliki banyak makna. Makanya tidak ketahuan ya kalau dia berdiri sendiri saja. Dan baru ketahuan ketika dia ada di suatu kalimat. Oke, itu pengertian dari harf. Nah, ini berlaku terhadap au ya, au di sini. Kalau di kamus biasanya cuman au-nya itu cuman kecuali saja, atau saja ya kan di Iya. kamus. Kenapa? Ustaz, yang nomor 1 Ustaz, tolong. Nomor 1 maknanya benar-benar aw atau ilah itu? Ila. Nah, ya, berarti 1 sama 2 ilah kan? Heeh. Nomor 3 sama 4 itu ilah. Illa. Oke, paham? Loadingnya agak lama. Kadang blank. Oke, ada pertanyaan? Heeh. Itu kenapa nggak pakai hatta, Ustaz? Hatta ya Yang nomor terserah Anda bilang, jadi terserah penulis ya. Sebenarnya bisa. bisa. Sebenarnya kalau kita bikin tulisan juga boleh hatta ya, karena hatta kan menasobkan juga di murid ya. Iya ya. Ya. Ustadz, maaf. Nomor 1 dan 2 itu mengandung an gitu ya? Ila an gitu. Ila an yatima gitu. Iya, kalau mau pakai ila, pakai an berarti ya. Ilaan. Karena itu menghubungkan 2 fiil ya Ustaz. Nah, ya. Oke, sekarang paham ya untuk maknanya. Kemudian wa idza nadarna ila akhir al-af'al mudhara'ah. Ya. Jika kita melihat ya kepada akhir dari fiil-fiil mudhari' tersebut, ba'da au hadhihi, yang mana dia didahului oleh au, wajadnaha mansubah, maka kita akan mendapatinya mansubah, berharokat apa namanya? Dhammah. Berharokat Fathah. fathah ya, fathah. Contoh ya, an au yatima, ini mimnya berharokat fathah, ya kan? Au tanala, ini berharokat fathah ya. Au ya'tadira, ro-nya berharokat fathah, au yajtahida, dalnya berharokat fathah, ya kan? Min ghairi an takuna masbuqah bi adawatin nasbin dhahirah. Dan fiil-fiil tersebut berharokat fathah ya, meskipun tidak didahului oleh huruf-huruf nasab ya, huruf-huruf nasab ya. Yang dhahir ya, yang tampak. Itu kan tidak tampak kan, ada huruf nasabnya di sini? Enggak ada ya? Tidak kelihatan ada huruf nasabnya atau tidak ya. Wa idzan, kalau begitu la budda an yakuna nasbuha binasibin mutmar. Oleh karena itu maka fi'il tersebut itu ya, ingat ya, hukum nasab, hukum fi'il itu dia menjadi mansub ya ketika didahului oleh huruf nasab ya. Nah, begitu juga ini ya. Au di sini, au itu tidak dapat menasabkan fi'il. Ingat, au itu tidak dapat menasabkan fi'il. Nah, tapi di situ nasab, ya kan, mansub. Fi'il tersebut dalam keadaan nasab, ya kan, dalam keadaan berharokat fathah. Nah, kalau begitu, maka diharuskan bahwasanya fi'il tersebut yang nasab itu diharuskan ada huruf nasabnya. Huruf nasab yang dihilangkan atau disembunyikan. Walau budda an yakuna hadan nasib al-mutmar, dan hendaklah ya, dan harus bahwasanya huruf nasib ya, huruf nasab yang disembunyikan tersebut itu diharuskan an. Ya, diharuskan an. Ya, bukan lan, idzan, kai, tapi an ya. Di annal makna la yastaqim bi taqdiri ghairiha. Karena maknanya ya, kalau kita takdirkan kepada selain an tersebut, maka maknanya itu akan melenceng ya. Tidak berjalan ya, akan melenceng ya, maksudnya la yastaqim, tidak lurus. Maksudnya tidak melenceng
akan melenceng ya. Kalau kita takdirkan kepada selain an. Min hurufin nasibah dan mudhari ya. Kalau kita takdirkan kepada selain huruf an ya, maka maknanya itu akan melenceng. Wala makanat an la tudhar qabla al-mudhari' al-masbuq bi au hadi kanat wajibatul ithmar. Karena di sini dan ketika di sini itu an-nya di sini tidak ditampakkan ya qabla mudhari' sebelum fi'il mudhari' yang didahului oleh au hadhihi kanat wajibatul ithmar. Maka hukum menyembunyikan an tersebut adalah wajib. Ya. Nah, Berarti hukum menyembunyikan au di sini au itu bukan ada watu nasbi ya Ustaz? bukan. Kan. Nah, makanya mutmarun itu. Iya, sini ya. Oke, kita kaidahnya. Yunsabul mudhari'u bi an mutmaratan wujuban ba'da au allati bi mana ila au illa. Fi'il mudhari' menjadi mansub ya. Bi an mutmarah dengan karena ada an mutmarah yang dihilangkan atau disembunyikan wujuban. Yang mana hukum menyembunyikannya itu wajib. Ba'da au setelah au allati bi makna yang bermakna ila atau illa. Setelah au yang bermakna ila atau illa. Ya. Oke, paham? Lagi loading. Lagi loading. Oke, gitu ya. Jadi kalau diirobkan jadi itu ya. Dia fi'il mudhari mansub. Ya. Berarti bi'an matmuratan. Bi'an matmuratan. Bi'an mutmaratan, bi'an Wujuban. al-mutmarah ya, wujuban. Ada Asbihi fathatun zahiratun ala akhirih ya. Ya, wa alamatun nasbihi gitu aja ya. Wa alamatun nasbihi fathatun zahiratan ala akhiri. berarti kayak kemarin ya Ustaz yang la'mu ta'lil ya. Iya. Sama Irobnya la'mu sama aja juhud. ya, sama. Sama aja. Cuman di sini kalau ada au ya yang bermakna ila atau illa, maka sesudahnya itu fi'il mudhari'nya tersebut berharokat nasab ya fathah. Tapi bukan karena pengaruh au ya. Iya. Karena Karena ada an pengaruh yang iya. disembunyikan. Karena ada an ya, afan an ya. Karena pengaruh an-nya dihilangkan. Sembunyikan. Ya. Gitu ya. Nah, kalau au yang bermakna atau dia tidak dapat menasabkan fi'il mudhari juga ya. Kalau bermakna atau ya berarti fi'il mudhari'nya itu berharokat domah juga. Ya. Berharokat domah. Contohnya Ustaz. Au ada nggak ya di sini ya? Tufat dulu Biasanya ada. au putukal kayak gitu ya. Tapi itu nggak pakai fiil ya. Setelahnya Ustaz Itu itu nggak pakai fiil ya. Iya. Yadhabu ila Madinah au yadhabu. Ngawur. Au ya, au. Sebentar, ada nggak ya? Bentar lah ya. Au yang setelahnya fiil Ustaz. Nyari au yang setelahnya fiil, tapi tidak sebagai an mutmarah, maksudnya gitu. Iya. Tadhabu au la tadhabu. Iya betul sih. Betul Ustaz. Kan milih pergi apa enggak ya? Tadhabu au adhabu gitu ya. Oh, Kamu yang pergi atau saya yang pergi gitu. Iya, ngambek gitu ya. Ustaz. Itu ngambek. Ya, gitu kan contohnya. Iya. Adhabu au adhab. Tadhabu au adhabu. Gitu. Itu contoh au yang bermakna atau. Oke, Tapi paham itu di sini? tetap menghubungkan dua fiil ya Ustaz ya. Ya, terserah ya. Atau itu ya ya gitu lah ya. Ya, fungsinya atau ya. Bisa menghubungkan dua fiil, bisa menghubungkan dua isim. Ya. Atau ya.
Oke, Berarti paham? yang bisa menghubungkan dua fiil bukan an aja ya, tapi au juga gitu. Tapi kan kalau au itu kan mempunyai makna, ya kan? Kalau an itu tidak mempunyai makna. Jadi kalau ingin menghubungkan dua fiil, tapi nggak mengubah makna dari fiil tersebut, pakainya an. Ya. Kalau au dia memiliki makna sehingga nanti mengubah makna dari fiil tersebut. Gitu ya. No. Kan nggak mungkin kan tadhabu an adhabu. Nggak mungkin kan? Iya. Maknanya jadi gimana? Kamu Tentu. pergi, saya pergi. Hmm. Maksudnya gimana? Berarti pakai au ya. Tadhabu au adhabu. Ya. Saya pergi atau kamu pergi atau saya pergi. Itu baru bagus. Baru nyambung. Iya, Ustaz. Oke, paham? Ada lagi pertanyaan? Kalau i'rabnya sama ya. Yatimma tanala ya taqdir itu fi'il mudhari mansubun bi an mudmarah ya wujuban. Karena dia hukumnya wajib ya, di sini wajib disembunyikan. Wujuban terus gimana Ustaz habis wujuban? Wala matun asbihi gitu aja. Oh, gitu aja ya. Iya, oke. Oke, yang lainnya paham nggak? Waduh, diem-diem aja deh. Insya Allah. Insya Allah. Oke, yang lainnya lagi. Bu Joy, terus Bu Nuri, sama Bu Ari, Aisyah, paham? Insya Allah Ustaz. Lagi dikunyah-kunyah nih. Oh, dikunyah-kunyah. Kalau belum paham ya bilang aja ya, belum paham gitu ya. Gak apa-apa. Sedikit-sedikit kita ya. Yang penting paham dulu. Nanti kalau udah lama-lama tapi nggak paham, ya ini bahaya. Kenapa? Maaf Ustadz, au berarti itu apa masuknya? Kenapa? Au? Au? Au itu harf. Au itu gimana Harf sih? aja. Ya, Harf au apa di sini? Harf Kenapa? atau? Harf atof. Ya, kalau nggak tahu kan kita belum ketemu harf atof ya. Ya udah nanti i'rabkan saja harf aja. Harfun mabniyun ala sukun. Gitu ya. Wa juga harfu atof. Saya tahunya cuma watok harfu atof. Ya, nanti banyak ya. Atof nanti ada. Nah, ada lagi. Insya Allah. Oke. Aisyah, paham? Atau belum? Aisyah. Belum. Oh, belum. Au di sini ya. Au itu ada 3 makna ya, artinya ada 3 ya. Yang pertama itu atau ya. Atau terus yang kedua sampai. Ketiga itu adalah kecuali. Sampai itu tulisannya bagaimana Ustaz? Bahasa Arabnya. Ila. Ilaan. Terus I alif lam. Iya, gini. Ila. Alif maksuro. Terus kecuali itu illa. Ya, illa. Illa sama illa. Oke. Nah, ketika di sini ketika ada au yang mana maknanya itu sampai dan kecuali ya. Paham? Yang mana artinya sampai atau kecuali? Dan dia bertemu dengan fi'il mudhari. Ya. bertemu dengan fi'il mudhari gimana? Maksudnya? Nah, ya kan atau au di sini ya mempunyai 3 arti. Ya. Ada yang artinya atau, ada yang artinya sampai, ada yang artinya kecuali. Oke. Ya. Terus Au ini tapi dia memiliki 3 arti. Gitu, 3 arti. Yang pertama artinya itu atau, yang kedua sampai, ketiga ada kecuali. Ya. Kecuali. Yang mudhari itu Nah, di sini fi'il mudhari. Nah, jika ada au ya, jika ada au yang memiliki arti sampai atau memiliki arti kecuali. Sampai. Ya. Dan kecuali ya. Dan dia bertemu dengan fi'il mudhari. Ya.
au yang memiliki arti sampai sama yang memiliki arti kecuali bertemu dengan fi'il mudhari, ya. Maka fi'il mudhari tersebut berharokat mansub, ya, berharokat fathah. Ya. Oh, oke. Kedudukannya jadi apa Ustaz? Fi'il mudhari'nya Mansub. mansub. Maksudnya dia jadi Ya. Irobnya. ya. Posisinya Ustaz. Posisi dalam kalimat maksudnya. Irobnya ya gitu aja fi'il mudhari. Itu ya. Mansubun gitu. Mudhari'un fi'il mudhari saja. mansubun bi an madmaratin. Untuk sementara fi'il mudhari saja. Ya. Biar gampang lah daripada jelimet-jelimet ya Ustaz. Ya, karena kita belum belajar ya nanti pendalamannya. Iya, sebenarnya ada yang lebih dalam itu dari itu cuma belum nyampe. Oke, Aisyah tadi. Di situ ya. Oke, Iya, jadi jika ada au, ya. au ada 3 arti atau sampai kecuali. Hmm, Sampai kecuali bertemu dengan fi'il mudhari maka berharokat mansub gitu. ya, Itu berharokat aja. mansub. Ya. Nah, tapi ingat, yang menjadikan fi'il mudhari tersebut berharokat mansub itu bukan au-nya. Ya, Apanya? tapi itu ada Sampai kecualinya. iya, bukan au ini ya, bukan au. Tapi ada kata yang dihilangkan di sini. Di antara au sama fi'il mudhari'nya. Yang dihilangkan. Yaitu in. Apa? An. Wa, An. in. An, Ini an, apa? sorry, an. An. An itu apa? An, ya Oh, ada yang artinya, kemarin itu. huruf nasab. Ya, huruf nasab. An itu huruf nasab. Ada waktu Huruf nasab. Nasab. Ya kan, huruf nasab ada 4. An, Ada. lan, idan, kai. Baik. Nah, di sini berarti ada yang disembunyikan, yaitu an. Nah. Oke. An. Ya. Nah, makanya di sini fi'il mudhari'nya berharokat mansub, harokat fathah. Karena aslinya itu ada an-nya, tapi an di sini disembunyikan, gitu ya. Paham nggak, Aisyah? Iya, paham. Paham. Nah, hukum menyembunyikan an-nya ini, ya, itu adalah wajib. Hukumnya wajib disembunyikan, jadi nggak boleh ditulis. Ya. Au an yatima nggak boleh gitu ya. Kalau Harus. an yatima. Iya, harusnya kan au an yatima gitu ya. Tapi di sini an-nya itu wajib disembunyikan, nggak boleh ditulis, gitu ya. Jadi au yatima gitu. Aslinya au an yatima. Masya Allah. Penuh misteri ya Ustaz bahasa Arab nih. Jadi irobnya jadi panjang ini yatimah. Yatima ya kayak kemarin aja ya, bi an mutmarah gitu. Fi'il mudhari bi an mutmarah wujuban gitu aja. Wujuban. Ya. Paham Aisyah sampai sini? Jadi gimana kalau kayak gimana kita tahu adaan gitu? Nah, kita taunya dari kalimat Gimana au-nya. kita kalimat Ya, aunya. kita tahu dari kalimat au-nya. Au-nya ini mananya itu apa? Apakah dia atau? Terus, apakah dia sampai? Mananya? Apakah dia kecuali? Ya. Kalau dia bermakna sampai, berarti itu ada an yang disembunyikan. Terus, kalau dia bermakna kecuali, berarti ada an juga yang disembunyikan. Gitu ya. Kalau Atau yang enggak. Enggak ada yang disembunyikan. Kalau atau nggak adaan. Enggak ada an-nya ya, atau enggak ada an-nya. Ya. Kalau atau, ya kalau au yang bermakna atau, dia jadi enggak berharokat nasab.
Tapi yatimu jadi gitu ya. Nggak berharokat nasab tapi yatimu. Oke, paham? Paham. Ya. Oke, yang lainnya paham? Insya Allah. Halo Ustaz. Tadi apa Ustadz yang tidak Ustaz. berharokat nasab Ustadz? Yang tidak berharokat nasab. Maksudnya gimana? Coba. Kalau au-nya ini maknanya itu atau. Mana yang pertama? Atau. Ya. Maka fi'il mudhari yang bertemu dengan au yang bermakna atau Jadi marfu. terjadi marfu. Ya. Enggak nasab. Yatimmu jadinya. Ya. Itu selalu marfu, Ustaz. Ya, Atau tergantung kalimatnya. kalimatnya. Iya, nanti kadang au-nya itu ada tambahan apa gitu ya. Tergantung. Ya, tapi di sini kita dapat mengetahui ya bahwasanya au ini tidak dapat menjadikan fiil mudhari menjadi mansub gitu ya. Ya, aslinya au itu ya au aja ya, nggak dapat mempengaruhi fiil mudhari gitu ya asalnya. Gitu aja. Makanya kalau ada fiil mudhari yang apa namanya, yang bertemu dengan au yang maknanya itu yang pertama itu atau ya, maka fiil mudhari itu ya bukan mansub ya, tapi berharokat dhamma. Yang maknanya pertama ya atau. Kalau yang kedua sampai ketiga itu karena ada yang dihilangkan. Jadi yatamma ini irobnya itu fi'il mudhari mansubun bi'an mudmaro wujuban itu ya? Iya, wujuban. Ya, karena hukum menghilangkan nunnya an-nya ini itu wajib. Gitu ya. Wajib. Oke. Paham? Paham Ustaz. Kalau nggak ada harokatnya, semua gundul berarti harus tahu maknanya. Iya. Kalau nahwu itu kalau semakin ke sini itu harus tahu maknanya ya. Kalau nggak tahu maknanya ya sudah ya. Wassalam. Kayak saya tadi kata Iya baca. ini kalau yatama berarti dia mu'rab ya? Iya, mu'rab yatim, mu'rab. Yatim fi'il mudhari, fi'il mudhari itu mu'rab ya. Iya Ustaz, kata Umar itu juga fi'il mudhari itu mu'rab. Iya, fi'il mudhari asalnya memang mu'rab ya. Mu'rab. Nggak perlu ditulis mu'rabnya ya? Ya nggak perlu. Langsung aja fi'il mudhari mansubun atau marfu gitu ya, atau majzub. Iya. Sudah menunjukkan mu'rab itu. Au juga itu hanya masuk ke fi'il mudhari, Ustaz. Au itu enggak juga. Bisa masuk kemana saja. Ya, ke isim juga bisa, ya. Ke fi'il amr juga bisa. Ya. Ke semua ya Ustaz ya, semua ya. Ya, ke semua kayaknya bisa ya. Semuanya bisa. Catat. Kalau yang maknanya ila dan ila itu hanya ke fi'il mudhari atau semuanya juga? Fil madi nggak bisa pakai ilaan kan Ustaz? Fil madi nggak bisa pakai ilaan. Dia nggak bisa pakai an. Fil madi kan nggak bisa kemasukan ada watu nasbi. Karena mabeni. Enggak. Sebenarnya asal hukumnya itu ya, kalau ada huruf bertemu dengan fi'il itu harus ada kata penghalangnya. Itu asalnya. Harus ada kata ininya, apa namanya? Jembatannya, yaitu an. Begitu juga fil madi sebenarnya gitu. Ya, jadi ila an gitu ya. Ila an sami'u gitu. Bisa. Oh, jadi bisa juga masuk ya? Oh, bisa juga ke madi. Iya, tapi nggak bisa menasabkan karena fil madi itu iya. Istilahnya itu an-nya cuma menghubung aja gitu ya. Kalau ke fil madi yang apa? Mabni al fathi itu an-nya juga bisa masuk nggak sih?
Saya ini masih gamang. Iya, annya bisa, cuman nggak bisa mempengaruhi i'rabnya. Ya. Iya, memang nggak bisa pengaruh i'rabnya, tapi artinya nggak berubah ya. Maksudnya Nggak berubah. nggak berubah Nggak gitu. berubah. Soalnya biasanya an masuknya ke fi'il mudhari. Ada waktu Iya. nasbi kan itu. Ada waktu nasbi kan judulnya itu. Kebanyakan ya masuknya ke fi'il mudhari. Kalau ke fi'il amr, fi'il madhi itu ngebayanginnya gimana sih Ustaz? Contohnya loh, saya nggak kebayang. Ba'daan sami'a atau ila, ya jarang sih dipakai ya. Ila an Jarang, sami'u. makanya saya bingung membayangkannya agak Ya ntar aja ya, kalau ketemu aja. Ya Ustaz, tapi kalau ketemu saya japri Ustaz. Iya. Tapi kebanyakan itu nggak ditulis juga sih. Kalau untuk film madi juga. Makanya saya mau riset dulu gitu loh. Nggak bisa bayangin sih kalau adaan masuk ke film madi gitu loh. Iya. Nanti coba Maksudnya saya riset dulu. maksudnya au yang dimaknaan atau annya aja yang masuk ya fi'il madi itu. Film madi bisa Dua-duanya. dua-duanya. Bisa. Nah, itu. Kalau kemarin kan yang lamu ta'lid dan lam juhud itu hanya masuk ke fi'il mudhari ya Ustaz ya? Mudhari, makanya. Ada waktu nasbi itu loh. Ya, untuk au itu berarti bisa masuk ke semua fi'il gitu ya? Iya, au bisa. Iya. Tapi kalau au kan itu au banyak kan maknanya. Ada au bimakna atau bimakna sampai atau bimakna kecuali. Nah, itu kalau yang au bisa masuk kemana saja, itu yang bimakna apa Ustadz? Atau semuanya gitu? Kayaknya semuanya ya. Tapi kalau untuk bermakna sampai atau kecuali itu ada jarang sekali ya nemunya. Biasanya bermakna atau. Mungkin bisa semuanya ya. Maksudnya Ustadz jarang nemu yang ke film madi gitu. Iya, ya sama juga ya dalam film mudhari. Ya. Au yang bermakna sampai atau kecuali yang apa ya? Yang bertemu dengan film mudhari juga jarang. Jarang. Biasanya kan kalau gini istami'na tabib ila an yatima syifa'u gitu biasanya. Iya, biasanya pakai ilaan. Kalau saya dulu bukan dulu sih. Biasanya kalau di kitab-kitab tuh pakai ilaan. Tapi terserah penulisnya, Ding. Bener, Ding. Terserah penulisnya mau pakai au, mau pakai ilaan. Iya. Maknanya serupa aja gitu lah. Iya, kebanyakan pakai kayak gitu ya. Soalnya lebih jelas. Iya, lebih jelas. Dan kalau kebanyakan yang kayak gini, ya yang memiliki makna-makna yang kayak gini, yaitu au yang sampai atau kecuali, itu kebanyakan dipakainya di syair. Oh, pantesan. Iya. Kalau untuk kegunaan sehari-hari itu yang agak mudah dimengerti gitu ya. Pakainya itu yang mudah dimengerti gitu ya. Kalau syair-syair ya beda itu ya. Itu sudah arub. Ya, kebanyakan adanya di syair-syair. Untuk mempersingkat aja ya kayaknya lebih singkat lah. Kalau syair pakai ilaan itu mungkin agak gimana gitu, panjang. Ya, karena syair itu kalau kalian pelajari itu ada sajak-sajaknya. Iya. Sajak-sajaknya. Terus dia nggak boleh keluar dari sajaknya tersebut. Misalnya sajak syair itu yang satu itu, misalnya kita milih sajaknya itu ada 5 gitu. Terus 5 terus sampai ke bawah, sampai selesai harus 5 terus, nggak boleh lebih dari 5. Maksudnya sajak itu bunyinya ya. Bu, di, itu kan ada 2 ya. Bu sama di, itu sajak maksudnya ya. Apa ya, sajak kayak kalau saya bahasa Indonesia. Budi ya, bu, di gitu ya. Itu sajak ya bunyinya. Budi itu ada 2 ya, bu sama di gitu. Itu dihitungnya 2. Dan syair kalau udah pertamanya sajak segini, maka sampai bawah sajak segitu. Makanya kadang dipakai ya kata-kata yang kayak gini. Yang memiliki makna multifungsi gitu ya. Iya. Kayaknya bikin syair nadhaman biasanya orang-orang yang kedalaman bahasanya udah sangat tinggi itu. Iya. Yang bikin nadham itulah. Ya gitu lah ya. Oke. Udah kebanyakan ya. Untuk au udah ngerti sampai sini? Insya Allah sudah ya. Oke, ada lagi pertanyaan?
Kenapa? Enggak, insya Allah ngerti Ustadz. Oh, insya Allah ngerti. Oke, sekarang kalau sudah mengerti, kita lanjut ke hatta. Apa ini? Ya, silakan. Hatta. Siapa ya? Bu Yulia Tumsimah. Baca contohnya, coba. Bismillah. La yumdahul waladu hatta yanala rodol wali ridho wal walidaih. Sa'al jamul firasha hatta yatimma shifai. La ta'kul hatta tajua. La tadkhul hatta yu'zana laka. Oke, Naam. Oke. Kemudian Bu Neneng, silakan. Al-Bahsu. Yang ta'amal. Yang mana Ustaz? Ta'amalu. Ta'ammalil. Ta'amalil af'alul mudhari'ah. Yanala wa yatimma wa taju'a wa yu'zana fil amthilatis sabiqah. Tajidu kullu minha masbuqan bi kalimatin hatta. Wanzur awakhiriha. Wanzur awakhiraha tajiduha mansubatan min ghairi an takuna hunaka adawatu nasbi zahirah. Wa idzan la budda an takuna hunaka nasibun mahdhufun ba'da hatta. Wa la budda an yakuna hadha an-nasibu huwa an duna ghairiha min nawasibil duna ghairihi min nawasibil mudhari'i lima taqaddama fil mawdi'aini sabiqaini wa lima kanat an la tudhhira abadan qabla al-mudhari'il masbuqi bi hatta kana idmaruha wajiban. Al-qa'idah yunsabul mudhari'u bi an mudmaratan wujuban ba'da hatta. Oke, ini gampang ya. Nah, di sini ya langsung intinya aja ya. Ustaz, mau tanya sebentar, Ustaz. Berarti ilaan sama hatta beda ya? Beda arti, beda makna. Gimana? Ilaan sama hatta tuh beda konteks. Kalau maknanya sama aja. Hatta sampai ilaan sampai ya. Soalnya tadi ilaan identiknya sama au tadi loh. Itu kan Ilaan. au yang bermakna ila ya. Ilaan. Au yang bermakna ila, bukan ila yang bermakna au. Yang kebalik ya. Maksud saya itu ilaan tuh bisa menjelaskan au yang bermakna ila gitu loh. Tapi bisakah ilaan menggantikan hatta itu maksudnya? Bisa. Oh, bisa. Bisa. Oke, gampangnya ya. Fi'il mudhari menjadi nasab ya. Bi an mutmarah dengan an mutmarah ya yang dihilangkan wujuban, yang mana hukum menghilangkannya itu wajib ba'da hatta, setelah hatta. Ya, contohnya ini. Yanala yatimma sama taju' sama yu'zan. Nah, ini semuanya fi'il mudhari di sini didahului oleh hatta, ya kan? Didahului oleh hatta. Nah, di sini hatta ya, di sini fi'il mudhari'nya itu berharakat mansub. Ya, berharakat mansub. Yanala, yatimma, taju'a, berharakat mansub. Ya, yu'zana, berharakat mansub. Nah, dan perlu kalian ingat bahwasanya hatta di sini, hatta ini tidak dapat menasabkan fi'il. Maka
harus ada. Nah, di sini sedangkan di sini fiilnya itu berharokat nasab, ya. Berharokat nasab atau berharokat fathah. Maka harus ada penyebabnya. Penyebabnya itu adalah seperti yang tadi ya. Penyebabnya itu adalah huruf nasab yang dihilangkan di sini. Yaitu an. Nggak usah jauh-jauh an, ya. An. Dan hukum menghilangkannya itu adalah wajib. Ya gitu ya. Jadi Sama kalau dengan ada berat ya. iya, kalau iya sama kayak tadi ya. Jadi kalau ketemu di bacaannya hatta, terus setelah itu fi'il mudhari yang mansub, ya, itu bukan karena hatta, ya, fi'il mudhari tersebut mansubnya bukan karena hatta, tapi karena ada yang huruf nasab yang dihilangkan, yaitu an. Itu aja, gampang kan? Ya, ini pada Kalau hatta. aslinya apa menjarkan kalau hatta itu? Hatta itu menjarkan, aslinya ya, menjarkan Jar isim ya. berarti kan isim. Bukan Ini fiil. fi'il. Iya, kalau fi'il mudhari ya nggak bisa berpengaruh gitu ya. Iya. Huruf-huruf jar itu tidak dapat mempengaruhi fi'il mudhari. Ingat ya, huruf-huruf jar hanya dapat mempengaruhi isim, tapi dia nggak bisa mempengaruhi fi'il mudhari. Begitu juga hatta. Ya. Hatta tidak dapat mempengaruhi fi'il mudhari. Oke? Paham? Berarti hatta laisa adawatan nasbi. Maka gimana? Hatta laisa adawatan nasbi. Iya, benar. Hatta bukan termasuk huruf nasab. Hatta itu bukan termasuk huruf nasab. Oke. Huruf Itu jar poinnya. gitu. Iya, huruf jar. Atau dhorof ya. Dhorof Ustaz kayaknya ya. Kalau dia digabung sama kata lain, isim berarti kan jadi mudhof ilaih ya. Anda lupa ya nih. Jar hatta itu ya. Nantilah ya. Kayak Apakah dia termasuk huruf jar juga? Tapi yang jelas itu dhorof dia, termasuk dhorof. Dhorof zaman. Dhorof hatta zaman ya. Iya, zaman ya. Berarti kan mudhof ilaih itunya, bentuknya. Kalau digandeng sama isim itu Iya, makanya Ana masih kalau dhorof kan ragu jadi ya, apakah hatta itu termasuk huruf jar juga atau tidak. Ana masih ragu. Oke. Paham sampai sini? Kalau hatta bertemu dengan fi'il, kenapa? Maknanya hatta. Hatta itu sampai. Sampai. Ya. Di sini juga sampai. Sampai, ya. Sampainya bukan ya. sampai fisik ya. Kenapa? Sampainya bukan sampai kayak wasola gitu Ustaz, maksudnya. Sampai gimana? Sampai dewasa? Oh enggak, sampai makna di sini sampainya itu tidak seperti makna wasola kan. Wasola kan gimana ya, tiba di tempat gitu ya. Atau tiba. Iya, kalau wasola kan tiba bisa ya. Kalau hatta yang nggak bisa tiba, tapi sampai aja gitu ya. Sampai aja. Kayak pemaknaan ini loh. Satu aja maknanya, enggak sama au. Au kan tadi 3 maknanya. Hatta itu satu saja. Satu dulu ya. Untuk sementara satu dulu. Sampai. Banyak dong. Hah? Kalau dibilang baru satu dulu berarti banyak ya? Ya, ntar ya, tergantung kalimat. Oke, contohnya nih ya, nomor 3. La ta'kul hatta taju'. Janganlah kamu makan sampai kamu lapar dulu. Gitu ya. Jadi jangan makan dulu ya, sebelum kamu lapar, maksudnya gitu ya. Iya, iya. La tadkhul hatta yu'dzana laka. Jangan kamu masuk sampai diizinkan. Ya, diizinkan. Terus apa ya? La yumdahul waladu hatta yanala ridha walidayhi. Jangan seorang anak itu dipuji ya. Janganlah seorang anak itu dipuji sampai dia mendapatkan ridha walidayhi, ridha kedua orang tuanya. Nomor 2, sa'alzamul firasya hatta yatimma shifai. Saya akan alzamul firas itu maksudnya diopnam gitu ya, beristirahat gitu. Saya akan diopnam atau beristirahat gitu ya. Hatta sampai yatimma shifai, sampai sampai sembuh total gitu ya, sembuh total. Sempurna. Ya, sembuh sempurna gitu.
Oke, Ustaz, paham? hatta ini tidak menasobkan, tapi kalau sesudah hatta harus nasob gitu loh. Iya, harus nasab gitu ya fi'il mudhari'nya. Nah, tapi dia bukan menasobkan itu fi'il mudhari ya. Iya. Istilahnya gini ya, hatta itu ada apa ya? Selalu membawa sesuatu di dompetnya gitu ya. Nah, kan yang kalau di dompet kan nggak ketahuan gitu ya. Atau yang bawa sesuatu yang gaib gitu. Nah, yang gaib itulah ya yang dapat menasabkan fi'ilnya gitu ya. Itu jika bertemu dengan kalau diiringi dengan fi'il mudhari gitu ya Ustaz. Ya. Kalau dia di apa namanya di bertemu dengan fi'il mudhari. Hatta kalau bertemu dengan fi'il mudhari berarti itu ada sesuatu yang tersembunyi. Iya, yang tersembunyi. Berarti banyak ya huruf yang itu ya Ustadz, yang dia ada menyembunyikan an itu banyak ya? Di sini ada 6 ya, 6. Di sini kita dua-dua dulu ya. Kemarin kan li ada 2. Lam muta'alliq sama lam juhud, kemudian au sama hatta. Iya ada lagi. Ya, ada lagi 2 lagi nanti sisanya. Oke, sampai sini mafhum? Mafhum. Jelas? Ada? Kenapa? Ustaz? Ya, jadi yang saya pernah dapatkan itu ketika hatta itu bersama dengan isim, maka hatta itu dia bisa sebagai harfu ataf atau juga harfu jar. Tapi ketika setelah hatta itu ya, dia menasabkan. Enggak menasabkan ya. Dia enggak dapat menasabkan. Ya. Al-Qadar ayat 5 itu hatta matla'il saja. Ustaz. Sekaligus saya izin duluan, boleh ya Ustadz ya? Oh iya, silakan. Ya, ada kelas lagi. Ya, syukran Ustadz. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Oke, yang lainnya paham? Insya Allah. Ya, insya Allah ya. Tadi ya, seperti yang tadi ya, kata Bu Intan, kalau hatta bertemu dengan isim, maka hatta itu bisa berarti huruf jar atau huruf ataf. Kalau di sini hatta yang bertemu dengan fi'il, maka dia huruf ataf ya, berarti. Karena dia tidak dapat menjarkan. Gitu ya. Jadi irobnya hatta harfu. Hatta harfu ataf gitu ya. Atau harfu aja. Kalau kita kan belum ketemu ataf ya. Jadi hatta itu huruf aja ya. Harfun mabniyun ala sukun. Gitu ya. Gitu aja. Oke. Sampai sini mafhum? Ada pertanyaan lagi? Enggak, Ustaz. Jelas? Kalau ada pertanyaan yang salah ya. Kalau ya nala itu irobnya sama dengan yang anu tadi. Sama. Tahu tadi. Fi'il mudhari' mansubun bi an mutmarah wujuban. Gitu. Oke. Ada lagi? Ada yang belum ngerti? Kenapa? Ya. Insya Allah sudah. Insya Allah. Oke ya, dikit-dikit dulu ya. Oke, dua-dua dulu. Oke, kalau sudah paham semua, nanti kalau belum paham nggak apa-apa ya. Chat Ana atau lewat grup nggak masalah. Mungkin ada yang bisa ngejawab langsung gitu ya. Nanti kalau kiranya ada yang salah kalau di grup itu, ya Ana nanti koreksiin nanti insya Allah. Kalau enggak, ya Ana enggak koreksi ya. Gitu. Iya. Oke, kalau gitu sampai sini dulu ya. Kita akhiri dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam.